وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Akal, bekal, dan kekal. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna dari sekian makhluk yang Ia ciptakan. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari bentuk fisik yang ada pada diri manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dengan fisik yang kita miliki, kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dengan baik dan bermanfaat dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan yang fana ini. Tidak hanya dalam wujud fisik saja, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita kesempurnaan lainnya, seperti akal dan nafsu. Dengan kedua ini, manusia dapat melakukan aktivitas-aktivitas sebagai bentuk nyata dari budayanya. Aktivitas-aktivitas tersebut ada kalanya dikatakan sebagai aktivitas yang terpuji jika diiringi dengan sisi kemanusiaan. Akan tetapi, aktivitas tersebut dapat juga dikatakan tercela jika tidak dapat mengontrol atau mengendalikan antara akal dan juga nafsu. Dengan kedua ini, manusia dapat melakukan aktivitas sebagai bentuk nyata dari budayanya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia ada kalanya dikatakan terpuji jika diiringi dengan sisi kemanusiaan. Akan tetapi, aktivitas tersebut dapat pula dikatakan tercela jika manusia keliru tidak dapat melakukan pengendalian antara akal dan juga nafsu tersebut. Akal dapat digunakan oleh manusia sebagai media untuk berpikir sehingga dapat mengenali lebih dalam siapa penciptanya, memahami lebih dalam antara kebaikan dan juga keburukan. Akal juga dapat membawa manusia menuju kebahagiaan, baik
kebahagiaan secara spiritual ataupun kebahagiaan secara materi. Bahkan bila lebih akal budi, manusia dapat mencapai dua kebahagiaan ini. Namun, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu dahsyatnya, telah begitu hebatnya menciptakan fungsi akal untuk manusia, tidak dapat dipungkiri. Manusia dapat tersesat oleh akalnya sendiri yang tidak sesuai pada fungsi dasar penciptaan akal tersebut. Hal ini disebabkan oleh manusia memiliki hawa nafsu. Dunia adalah tempat persinggahan sementara, ladang untuk kita mencari, mengumpulkan sebanyak-banyaknya perbuatan baik yang nantinya akan kita bawa ke alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau bersabda, "Jika kamu hidup di dunia, jadilah seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6053. Makna zuhud seperti apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ditanya, apakah makna zuhud yang sebenarnya? Kemudian beliau menjawab, maknanya adalah tidak panjang angan-angan, seperti orang yang berada ketika waktu pagi hari, dia berkata, aku khawatir tidak sampai usiaku, sampai sore lagi. Dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 465. Sebaik-baik bekal di muka bumi ini adalah takwa. Landasan takwa itu sendiri adalah dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Pentingnya untuk kita mencari sebanyak mungkin bekal yang ada di muka bumi ini dengan menanamkan ketauhidan yang tinggi di dalam hati kita, atau dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan syirik sebagai makna dari syahadat la ilaha illallah. Selain itu, penting juga untuk kita menanamkan ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah sebagai makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari akhirat adalah hari setelah hari kematian yang wajib kita imani sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
ketetapan agamanya. Hari itulah hari pembalasan seluruh perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia, hari perhitungan yang sempurna, hari dibukakannya perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, dan di hari itulah hari di mana orang yang terlalu mementingkan kesenangan duniawi meratapi dirinya dengan penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah indahnya kalau dulu aku melakukan amal soleh untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Akhirnya perjalanan manusia sampailah pada tahap akhir. Syurga yang dirindukan atau neraka yang penuh dengan siksaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sempurna, balasan yang seadil-adilnya, seperti yang tertera pada Quran Surah An-Nazi'at ayat 37 sampai dengan 41. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, mengutamakan kebahagiaan dunia, maka nerakalah tempat tinggalnya. Adapun untuk orang-orang yang takut atas kebesaran Robnya dan mampu untuk mengontrol hawa nafsunya, maka syurgalah tempat ia tinggalnya. Sampailah kita pada penghujung tausiah ini. Marilah kita akhiri dengan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan pada hadis riwayat Muslim nomor 2720 untuk kebaikan agama, dunia, dan akhirat. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penentu kebaikan semua urusanku, dan perbaikilah duniaku yang merupakan tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku untuk selamanya. Jadikanlah masa hidupku sebagai penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai penghalang bagiku dari semua keburukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن